Kalau ada anak meneruskan kebaikan orang tuanya, maka saat masuk surga itu anaknya dipanggil untuk menggandeng kedua orang tuanya. Lewat tengahnya taman indah surganya. Saya bacakan ayatnya. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada satu keluarga besar dipanggil oleh Allah, bukan satu dua, semua keluarganya. Jadi kalau normal hisab itu kan fulan, Adi Hidayat datang, Lutfi datang, Andre datang, Andi datang. Ini tidak. Satu keluarga besar, Anif hambaku datang. Coba lihat almarhum. Bukan cuma mushafnya. Berapa penghafal Quran yang diberikan perhatian oleh beliau. Berapa banyak masjid yang telah dibangunkan. Berapa kali orang ruku dan sujud di masjid itu. Berapa banyak orang wudhu mendapatkan bagian dari keberkahannya. Pertanyaan terbesar saya pertama. Maaf, izin keluarga besar. Dari anggota keluarga yang hadir saat ini. Berapa di antara yang berminat meneruskan keteladanan itu. Karena contoh pertamanya bagian keluarganya. Saya berikan kabar gembira untuk keluarga. Ini bukan ngarang-ngarang, kami belajar tafsir, belajar Quran. Jika ada anak meneruskan kesolehan orang tua, itu satu keluarga besar. 16 keluarga besar beliau, istri beliau yang mulia Hajah Syarifah, keluarga besar beliau, anak-anaknya, sampai cucunya. Kalau benar diteruskan, itu surga yang Allah janjikan, bukan surga biasa. Turun Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, dari 8 pintu surga. Surga itu ada 8 pintunya, tengah-tengahnya tamannya, namanya Aden. Yang tertinggi Firdaus. Kalau ada anak meneruskan kebaikan orang tuanya, maka saat masuk surga itu anaknya dipanggil untuk menggandeng kedua orang tuanya. Lewat tengahnya taman indah surganya. Saya bacakan ayatnya. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada satu keluarga besar dipanggil oleh Allah, bukan satu dua, semua keluarganya. Jadi kalau normal hisab itu kan fulan, Adi Hidayat datang, Lutfi datang, Andre datang, Andi datang. Ini tidak. Satu keluarga besar, Anif hambaku datang. Siapa mereka ini? Wa man salaha min abaihim, anaknya pertama disebut, anaknya. Gandeng bapak ibumu yang soleh itu, yang telah kemudian menanamkan legasi amal yang kau teruskan. Minta digandeng. Ini Allah yang firmankan. Kalau ayah memulai, itu wajar. Tapi kalau anak cucu mengikuti, itu tidak mudah. Tidak mudah. Makanya nasihat para nabi itu sebelum meninggal, yang dikumpulkan anak-anak itu bukan persoalan warisan harta, tapi meneruskan kebaikan yang telah kemudian dikerjakan orang tuanya. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 133. Lihat kalimatnya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Pernah enggak Anda dengar kisah viral tentang Nabi Ya'qub? Bukan cuma punya anak Yusuf, punya anak 12, ada Benyamin, ada Yahuda dan sebagainya. Bukan itu. Sebelum wafatnya dikumpulkan anak-anaknya, ditanya, kalau bapak meninggal, kalian bagaimana amalnya? Apa jawab mereka? Qalu na'budu. Ya bapak, jangan khawatir. Setelah ayahanda meninggal, tanamkan dalam hati bapak yang dalam, kami tidak akan pernah keluar dan menyimpang dari nasihat-nasihat ayah untuk meneruskan amal-amal kebaikan ayah. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahidah. Jazakumullah khair. Semoga Allah muliakan guru-guru kita, menyehatkan, merahmati, dan memberikan kemampuan kita meneladani kebaikan-kebaikan beliau. Saya teruskan. Kata anak-anaknya Yakub, Pak, jangan khawatir. Amal-amal yang telah Bapak tinggalkan kami teruskan. Kami tidak akan menyembah Tuhan selain Allah. Pastikan supaya Bapak pulangnya pun tenang. Begitu Yakubnya meninggal dalam keadaan tenang, diteruskanlah oleh putra-putranya beliau. Ada Yusuf alaihissalam. Dan Yusuf lebih sukses dibandingkan ayahnya Yakub. Boleh jadi putra beliau mungkin usahanya ada yang lebih sukses daripada ayahnya. Tapi penilaian pertama dalam Al-Quran, apakah kesuksesan itu mengantarkan pada amal soleh yang pernah ditinggalkan oleh ayahandanya?
Maka saya mohon pada keluarga besar, tidak sekedar kita bahagia banyak jamaah datang mendoakan. Tidak sekedar kita bangga dan haru ada video yang telah menanamkan pesan-pesan kebaikan. Tapi pertanyaan besarnya, siapa di antara keluarga besar yang mau menggandeng beliau sebagai kebahagiaan saat pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Teruskan. Fokus wa azwajihim dan istri-istrinya. Jadi ayah sama ibunya, anak gandeng pasangan masing-masing. Terakhir, tadi saya lihat ada cucunya, ada cicitnya, beliau bilang buyut ya. Itu dalam bahasa Arab disebut dzurriyyah. Tidak berhenti sampai ke anak, wa dzurriyyatihim, sampai ke anak cucu. Jadi hisabnya tuh begini, keluarga besar datang. Setelah itu gandeng masing-masing. Yang sudah menikah berpasangan gandeng. Nanti bapaknya minta digandeng. Ya, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Cucu-cucunya diminta bergandengan. Itu belum dahsyat. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Lalu malaikat diperintahkan berjejer di setiap pintu surga untuk menyambut satu keluarga besar ini. Fokus, salamun alaikum bima sabaratum fa ni'ma uqbaddar. Fokus baik-baik, selamat kata para malaikat. Jadi setiap lewat pintu surga, selamat. Lewat pintu surga, selamat. Apa jawaban selamatnya? Izin, bima sabaratum. Selamat karena Anda sabar meneruskan kebaikan yang telah dirintis oleh keluarga besar. Jadi saya mohon amanat 99 masjid itu usahakan selesai. Anak-anak yatim yang beliau rawat teruskan. Tolong punya database-nya tuh. Ya, majlis-majlis ilmu, klinik yang beliau pesannya apa tuh dari situ.